Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas sedikit materi tentang saham dan obligasi. Bagaimana sih pandangan Islam tentang saham dan obligasi? Mari kita simak videonya. Pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian saham dan obligasi. Pengertian saham yaitu bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Pemegang saham berhak atas pembagian keuntungan atau dividen dan berisiko menanggung kerugian. Lalu untuk pengertian obligasi yaitu surat utang jangka menengah atau panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan kewajiban membayar bunga atau kupon dan pokok pinjaman di masa depan. Selanjutnya, hukum saham dalam Islam. Saham diperbolehkan dengan syarat saham perusahaan yang beraktivitas halal, tidak bergerak di bidang riba, perjudian, minuman keras, dan sebagainya. Lalu tidak mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan. Dan saham diperdagangkan secara transparan dan tidak ada unsur manipulasi pasar atau tadlis. Saham dilarang jika perusahaan bergerak di bidang haram. Saham digunakan untuk spekulasi atau maisir seperti dalam day trading yang ekstrim atau praktik short selling. Adapun fatwa yang mengatur tentang saham di Indonesia yaitu DSN MUI nomor 40 tahun 2003. Investasi saham hukumnya boleh selama perusahaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selanjutnya masuk ke bagian hukum obligasi dalam Islam. Obligasi konvensional diharamkan dalam Islam karena mengandung riba qard atau bunga dari pinjaman yang jelas dilarang dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Namun dalam Islam punya yang namanya obligasi syariah atau sukuk. Itu diperbolehkan karena tidak mengandung riba. Sukuk merupakan bukti kepemilikan atas aset atau proyek tertentu dan keuntungannya berdasarkan hasil usaha, bukan bunga tetap. Dan sukuk dikelola dengan prinsip akad ijarah, mudharabah ataupun musyarakah. Adapun pandangan fikih klasik mengenai saham dan obligasi tidak ditemukan secara langsung dalam literatur fikih klasik karena saham dan obligasi adalah produk keuangan modern. Pendekatan yang digunakan dalam fikih kontemporer adalah dengan melakukan analogi atau kias terhadap akad-akad muamalah yang sejenis seperti musyarakah atau kerjasama modal untuk saham dan qard atau pinjaman untuk obligasi. Kesimpulannya adalah saham dan obligasi dalam Islam itu diperbolehkan dengan syarat harus sesuai dengan prinsip Islam, tidak mengandung riba, haram, gharar, ataupun maisir. Sekian sedikit pemaparan materi dari saya tentang saham dan obligasi. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.